juga harus mikir keras karena game ketiga pool hero yang semakin tipis harus diantisipasi lagi pastinya. If langsung di ban. Pajajaran udah sempat pakai If di game kedua dan itu impactful menurut gua. Ya. Arlot tetap nih dari game pertama sampai game ketiga Arlot nih nggak lepas dari banning phase pertama. Gua masih menanti mid laner Valentina kemana ya? Iya ya. Padahal tadi ada Parsia, tadi ada Yif. Valentina yang sebelum ini selalu muncul bahkan untuk di second pick. Akan ada combo bersama Fredin atau mungkin adanya Arlot. Informan gua ngasih info. Apa itu bang? If itu masih jadi priority. Ya. Karena ya gue lihat dari beberapa hasil latih tandingnya mereka, Valentina tuh selalu nyangkut aja. Nyangkutnya tuh Dari dalam kayak artian tim A pakai, habis itu tim B yang pakai gitu. Pasti ada aja. kelempar-lempar berarti ya. Iya, jadi kayak itu menjadi pilihan lah maksudnya. Tapi ternyata nggak seprio itu gitu kan. Terus setelah gue lihat nih match pertama kita dari Pajajaran sama Aura, ternyata Valentina ternyata bukan priority. Mungkin ke power hero ataupun memang kalau memang counter pick aja. Nah, groknya dipakai nih sama Gitu, Pajajaran. Lihat gameplay WDD tadi ya. Menurut gua kalau dia pakai grok sama sih kayak Apro, ngeselin. Cocok ya sebenarnya. Kalau gua jadi musuh Apro tadi, gua kesel sih. Kemanapun gua jalan ada dia. Kenapa sih jalan gua kayak dihalang-halangin? Iya, kayak Tapi ya itu kan tugas roamer ya. Especially grok. Iya, dia bakal nge-cutting atau memberikan info-info terus-terusan supaya anak-anak di 4 yang belakang itu aman. Dan rotasi kita tahu tadi Chow lawannya head to head mobilitas tinggi, Jet Kundo, Sunpo dan sekarang berpindah tangan. Oke, ini tukeran ya, tukeran. Pajajaran pakai grok dan Auranya pakai Chow. Ini seru banget loh karena gameplay dari mereka berdua nih dari roamernya secara tidak langsung mereka tuh udah fight dari awal game. Dari game ini dimulai mereka yang Chow udah masuk tadi dari WDD terus dari Afro juga yang langsung bantuin clear langsung ngetutupin gerakan dari WDD itu udah perang dari awal. Dan sekarang tukeran. Ini dia menarik banget. Dan Novaria ternyata damage yang dibutuhkan. Jujur groknya masih fleksibel. Untuk sekarang itu banyak banget flex pick. Novaria flex pick bisa mid bisa roamer, grok bisa XP. Bisa roamer, bahkan bisa gold lane juga kalau mau. Benedetta, fleksibel juga. 3 hero fleksibel yang diambil Pajajaran nih. Wah ini ngeri banget ya dari Pajajaran ya. Mereka menjalankan fitur-fitur yang menyebalkan. Bisa menaruh kemana-mana. Hero-hero yang ada dan Uranus yang terbuka nggak disia-siakan berarti. Wah bentar, ini kalau kita berpikir Benedettanya di XP. Ini repot sih. Oke, cutting-cutting minionnya bisa sama-sama kuat. Tapi kalau grok yang taruh di XP udah pasti boncos ketemu sama Uranus. Bakal rontok batu-batunya dihajar di early game. Jadi gue pikir kayaknya harusnya Benedetta yang di arah XP lane. Mungkin kalau saat ini kita asumsi aja ya. Kalau Benedetta ditaruh di gold atau di jungle lah. XP-nya diisi sama grok nih. Oke. Novaria di roamer. Dia bisa ngambil mid yang bisa makan seperti Lunox mungkin. Yang bisa nge-punish Uranusnya. Gold atau bahkan carry. Ya, kalau gue sih mendingan kayak Benedetta di jungle ya. Kalau memang bukan di XP nih. In case bukan di XP. MM seperti Leslie ini bisa nge-shutdown Uranus. Ya butuh ketebalan juga ya. Atau mungkin yang bisa meltdown. Lunox mid lane, Novarianya berarti roamer. Kalau misalnya tadi Lim Kocul berpikir seperti itu. Tapi lihat lagi teman-teman dari Aura, mereka ternyata memperkecil hero-hero gold lane. Apakah Lilianya di gold lane? Lilia gold lane bisa untuk jiksa lawan. Tapi kalau ditanya lebih maksimal di mana? Gue lebih suka di mid. Karena dia kan clear-nya cepat. Iya. Dia mid itu poros rotasi ya. Betul. Kenapa? Karena mid ini paling cepat ketemu dari minion merah dan minion biru. Itu paling cepat ketemu di tengah. Jadi paling cepat yang bisa jalan juga di tengah. Makanya di 5 menit awal itu nggak ada katapult di mid lane. Biar apa? Biar midnya bisa jalan. Nah kalau udah nggak ada katapult midnya terus kalian tidak jalan ya berarti kalian jangan main mid itu. itu salah satu saran dari gua. Nah Lilia ini punya power clear yang cepat. Dia punya Chow juga yang artinya dia nggak usah ngebuang banyak skill buat clear. Ya Magic Shockwave nggak terlalu harus dilakukan terlalu banyak. Bisa di save jadinya. Save dari mana dan skillnya juga dia kan charge charge dari skillnya itu kan lumayan lama. Jadi ketika dibantu Chow dia bisa rotasi dengan maksimal. Main gameplay dengan objektif. Mungkin ini judul ketika ada Bane yang hadir untuk Aura. Dan ini gini, rotasi dari Aura ini harusnya sangat-sangat kuat dengan Lilia yang clearingnya cepat. Ditambah dengan Bane yang kita tahu punya mobilitas ketika dia sedang minum.
Ale. Dan ini sebenarnya PR untuk Pajajaran sih. Oke, ada Benedetta, dia punya Electro Final Blow untuk bisa clearing juga. Terus sekarang dengan Kari, counter dari sosok Uranus sudah hadir di Lane of Down. Kari perlu banget purify sih. Asli, nggak bohong iya. Gua ngeri banget ngeliat Chow kalau memang udah ngincer Kari yang nggak punya spell purify itu kayak kapan bisa dimakan. Dan kalau bertaruh dengan mekanik flicker itu agak susah dan edit yang muncul. Jungle Benedetta harusnya sih. Iya sih. Jungle Benedetta edit XP. Edit XP, Groknya Rom, Marianya di mid. Wow, Sunset. Wow, oke. Goldbane, oke. Rom dan Goldbane. Sama dengan Goldbane. Shunsin. Menarik banget. Wah, luar Tapi jangan biasa. lupa ada edit loh. Edit itu hero yang paling gua nggak suka. Kenapa? Karena selalu lawan edit gua nggak bisa gerak. Betul, on-rate-nya ngeganggu banget. Masalahnya bukan sekali. Iya. Ada abis diangkat lagi. Dan dia bikin tank sakit. Itu sumpah gua sih kalau di rank males banget ketemu hero itu ya. Jujur ya, tadi kita baru ngerasain ya. 2 kali ya. 2 kali. Dan- Dan Lincoln tidak bergerak ketika berhadapan dengan edit. Tapi bagusnya apa tahu nggak? Apa Dia tuh? bisa pakai pull yourself together kalau memang berani pakai inspire ya. Kalau Ya. seandainya berani pakai inspire, Ya. terus dia pakai pull yourself together, itu bisa lebih cepat loh cooldown dari inspire dan dia bisa ngacak-ngacak Nyerang terus. lagi karena Inspire-nya akan memberikan HP regen tambahan lebih kuat lagi Lifesteal. untuk lifesteal untuk editnya. Ya, Makin kencang attack speed, makin kencang lifesteal-nya. betul. Dan kita akan menuju ke game pamungkas kita. Yang penentuan Game penentuan untuk Aura Esports dan juga Pajajaran Esports. Sekali lagi MDL Arena, pada tepuk tangannya. Let's go. ramai sekali, masih semangat juga pastinya. Dan patternnya akan dicoba kali ini. Cukup unik di mana roamernya ikut bersama dengan XP-Lane. Sama-sama mencari level kedua. Dan ini bisa invasi, untungnya. Benedetta dari Roosevelt dia ada di buff sebaliknya gitu kan. Tapi ya tetap akan di-trapping di arah orange buff-nya. Oke, Jero Sevel ini kayaknya pakar assassin ya. Oh, kita lihat sekarang udah coba untuk diganggu dengan ada Jet Kudo yang dilakukan. Membuat dari Jero Sevel bakal kesulitan untuk bisa melakukan farming pattern-nya di arah orange buff. Sementara dari WDD juga melakukan hal sama, tapi dia hanya seorang diri. Sementara lihat, Jero Sevel selalu diganggu. Ada Apro di sana dan Jero Sevel kali ini berhasil mendapatkan orange buff setelah sekian lama. Perbedaan levelnya cukup signifikan. Bakal lihat Wanderer. Udah berada di tangan Bran. Mountain Choker dilakukan. Semuanya kelihatan. Kayaknya harus farming dulu ya di awal untuk teman-teman Aura nih. Dia bawa Yisansin, dia bawa Bane. Bane-nya ini masih belum ketahuan bakal build ke arah mana. Rata-rata sebenarnya ke arah physical sih. Dia bikin pakai Impurage loh dari Iron Siki-nya. Iya, Bisa jadi buat cara magical. Impurage sekarang ini buat teman-teman ya. Impurage Oh, dan Impurage-nya ini Lethal soalnya Ignition, adaptif ya. Itu sekarang bisa untuk physical dan juga Ya. magical. Betul-betul. Nah, jadi untuk build-nya kalian lihat emblem dasarnya. Nah, itu baru kelihatan tuh. Kalau assassin mungkin bisa jadi ke arah damage atau kalau dari mage bisa jadi ke arah magical. Dan Roosevelt agak dapetin gangguan yang cukup terasa mungkin ya. Ini founder sih nggak bakal ngasih dia farming secara free. Ini sih kalau kata anak-anak zaman sekarang ya Pak ya. Apa tuh? Bang udah bang. Bang udah bang. Jero Sevel baru aja menyentuh level 4. Ini bukan pertanda yang bagus untuk anak-anak Pajajaran. Perbedaan levelnya mungkin bakal kelihatan sebentar lagi setelah Bran. Coba untuk ngerusuh ke arah purple buff untuk Jero Sevel. Masuk dan kali ini The Way of the Dragon ya. Jero Sevel ditumbangkan. Persetujuan tercipta. Kerugian begitu banyak. Tapi lihat bagaimana press love dari Bran untuk mundur ke arah belakang. Deadly Test tapi arah belakang sana Bran berhasil ditukarkan. Dan kali ini masih cukup balance. Jet Kundo ke arah belakang sana ada Ho-Ho. Tidak sempat berbuat banyak. Ada Eko yang dilakukan tapi Natex yang mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi Natex gak punya escape mechanism. Selamat sudah anak-anak Aura dari perseteruan yang dibangun oleh Pajajaran. Invasi yang berani pastinya dari teman-teman Aura dan ini membuahkan hasil yang oke banget. Brandete tumbang, ya, tapi dia berhasil dapetin buff dulu dan oke di sisi lain Turtle bisa dikuasai. Ini adalah bayaran yang harus didapatkan oleh Pajajaran karena kalau dia nggak dapetin Turtle-nya, dia akan cuma rugi, nggak ada keuntungan sama sekali. Untuk dari segi emblem, Yisansin yang akhirnya muncul juga dengan emblem dasar assassin, ada agility juga untuk tambahan movement speed. Dan juga seasonal hunter untuk fast farming. Benedetta juga sama, bedanya di talent pertamanya doang dia pakai penetrasi dan di talent ketiganya pakai lethal ignition. Jadi burst damage
dari Benedetta ini perlu diperhitungkan. The Way of Dragon dulu yang masuk, dan kali ini target operasi Karawini di Deadly Cats belum bisa mendapatkan siapa-siapa, tapi Mountain Shocker hampir saja membuat dari Grok Wididi tumbang seketika. Tapi berbicara lagi soal bagaimana hadirnya sosok dari Zero Sofeld yang coba untuk mengganggu Electro dan Bran kali ini di take down begitu saja. Apro tidak bisa berbuat banyak, dia digempur habis-habisan oleh anak-anak Pajajaran setelah adanya Echo Recall yang dilakukan. Oke, dan ada perbedaan dari mid lane-nya tadi. Yang dimana Pang Lucu nih menggunakan emblem assassin. Yang artinya apa? Kenapa pakai emblem assassin? Kenapa mage-nya nggak pakai emblem mage gitu kan? Karena memang dia mau cari movement speed. Dan dia butuh banget penetrasi. Nah, kalau memang ditanya penetrasi ada juga bang di movement speed. Tapi bedanya di movement speed ini yang paling penting. Betul sekali, ada one touch yang dilakukan, tapi Aaron Siki masih bisa menjaga jaraknya dengan ayah tiket. Matek dalam ancaman, Nates dengan kiri boy tidak punya alasan lagi untuk dia bertahan hidup. Sama dengan damage yang dihasilkan dengan Magic Shock dari Kyuzuto. Tapi The Way of Dragon, perseteruan bakal terlanjut lagi. Tapi Zero Sofeld-nya Electro Final Blow ke arah yang lebih aman. Tapi Arpro tiba-tiba dia melakukan flicker. Tapi sayang, 1000 sayang, Zero Sofeld-nya berhasil menggocek dari arah yang berlawanan. Cuman pertukarannya sekarang di area mid lane. Founder bakal coba untuk mencicil-cicil dari segi gold plating di area mid lane. Ini matchup yang nggak bagus sebenarnya untuk Edit bertemu dengan Uranus. Dan kita lihat dari Turtle Camp presented by KFC. Turtle udah muncul, berarti Turtle kedua sudah hadir nih. Sudah bisa juga kalau memang ingin diinisiasi sama teman-teman Pajajaran mungkin yang bisa untuk unggulin. Oke, onward-nya dilakukan bersama dengan Electro Final Blow. Dan sementara Zero Sofeld tetap fokus tidak pada Turtle tersebut. Aman, sudah objektif netral. Tapi Founder yang tadi dibilang sama Lim Kocul ya, nggak wise ketika harus berhadapan dengan Edit. Dan Edit berkali-kali tercicil, kalah rotasi juga. Dan Uranus yang berkali-kali kita lihat selalu menolong anak-anak dari Aura meninggalkan laningnya. Bahkan jauh banget dia tadi turun gunungnya. Makanya, dan untuk sekarang tuh Uranusnya perlu kasih space lah. Intinya YSS punya 3 item, itu dia yang akan ngangkat nantinya. Wild Charge tuh, tapi yang bagaimana Arpro-nya reheat di area belakang Datex dan membuat dari Arpro yang hilang The Way of Dragon seperti dilakukan tadi. Bravo lanjut ke arah Dibalikin. drop tapi sulit sekali. Dan Night for a Die menyelesaikan dari Brania, dan Brania hilang seketika. Zero Sofeld masih bisa kabur dari ancaman yang dibangun oleh Siki. Lexus agak sedikit terlambat sepertinya dari Kyuzuto. Karena tadi mungkin kalau ada Black Shoes akan ada impact sedikit terhadap sosok Zero Sofeld yang bisa ditumbangkan. Oke, dan dari segi item, Bane-nya Magic Bane ya. Dia pakai Clock of Destiny dan next item ke arah Lightning Tension, burst damage dari Deadly Catch-nya akan sakit banget. Itu yang harus diperhatikan juga. Sebenarnya untuk sekarang Bane ya masih fleksibel, dua-duanya bisa gitu kan. Dia pakai Magic bisa, pakai Physical juga bisa. Apalagi dia bisa ngambil assassin yang adaptif. Atau dia bisa ngambil yang hybrid gitu kan, yang nambah dua-duanya. Sementara untuk teman-teman dari Pajajaran, mungkin kita ke arah Benedetta yang ada Thunderbelt di bagian sana. Thunderbelt first item dari Benedetta. Dia sustain, dia punya efek slow juga pastinya untuk lawannya. Ditambah dia punya cooldown yang lebih cepat untuk nge-spam skill. Wah, Orange Buffet dicuri nih kayaknya nih. Naik per naik, sekarang Aaron Siki udah mulai masuk damage karena ada impact dari Fury Hammer yang dimiliki juga oleh Zero Sofeld. Dia juga pegang ke arah damage walaupun Thunderbird menjadi item pertamanya. Bottom lane akan jadi satu sosok yang bakal terjadi team fight. Lihat tuh bagaimana saat itu Detika sudah mulai masuk. Tapi di sisi lain tiba-tiba Hoho keluar dari tubuh robotnya. Coba untuk memakan ke arah Apro, tapi Apro-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Turtle yang terakhir bakal coba untuk diamankan oleh anak-anak Aura. Pertanyaan bakal coba untuk ngamanin area tersebut dengan ada Mountain Shocker juga didapatkan. Informasi didapatkan. Turtle yang terakhir presented by KFC. Ini masalahnya nggak dikontes juga sama Pajajaran. Mereka lagi pegang momentum tapi sempat untuk kecolongan gitu loh dari segi objektifnya. Ini cukup bahaya. Posisi dari Wididi benar-benar bisa nge-expose semua gerakan dari teman-teman Aura. Nah, untuk Brand DT di awal ini serius deh. Pokoknya gimana caranya dia bisa dapat gold aja. Dia dapetin War Axe, dia dapetin Gate of Despair dan Endless Battle. Mungkin itu udah jadi poin yang dimana dia bisa ngasih damage secara maksimal. Ditambah Malefic Roar mungkin nantinya. Itu bisa lebih effect lagi. Cuman ngeri loh, Lim. Dia padahal tumbang 3 kali, Lim. Tapi dari levelnya masih bisa catch up.
Ini ngeri banget, tapi Jarosovelt dengan Electro Final Blow-nya mencoba untuk kabur dari hadangan Founder. Dan lihat bagaimana Aero Shiki hilang seketika. Di area belakang sana Black Shoot dilakukan, tapi lihat Afro tidak selamat. Founder terkena damage bertubi-tubi dari Natus Top lane, yang top begitu lane. free. Ya, tapi lihat Top bagaimana lane. Yusuf dari Pran mencoba untuk melakukan backdoor. Saya masih ada pasif dari Turtle, dari turretnya. Founder mencoba untuk bertahan dari 1000 serangan yang dibangun oleh Pajajaran. Niatnya baik banget, Bran. Mengganggu konsentrasi, tapi turret masih mengeluarkan pasif sehingga dia gagal untuk melakukan backdoor. Sementara pertarungan gak ada henti-hentinya dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana Kizuto maju ke arah pasangan karena Black Shoes, tapi Magic Chopper gak berimpact apa-apa dan akhirnya satu power of Jatur benar-benar powerful terhadap Kizuto. Teman-teman dari Aura coba untuk hadirkan Deadly Cast yang dilakukan oleh Iron Shiki. Belum mengenai siapa-siapa, belum bisa untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan. Sebenarnya- Mountain Shocker lagi. Sebenarnya masih aman-aman aja harusnya kan, kayak dia dapetin objektif yang mahal banget di arah top lane. Space yang diberikan oleh teman-teman Aura lainnya seperti dari Founder, seperti dari Apro tadi itu sangat impactful. Mungkin untuk sekarang menurut gue Benedetta dari Rosasel ini udah harus main jauh gitu loh. Dia harus clear laning jauhnya dulu sebelum ambil objektif apapun. Karena jujur hampir aja loh Best Turret hilang tadi di menit ke-7 atau ke-8. Ya. Kalau seandainya dapat, wah itu pressure dari top lane sih capek banget loh. Ngurusin minion itu semakin cepet hancur Best Turret ya, berarti semakin capek kita ngurusin minionnya. Itu aja udah kurang seperempat ya dari base turret ya. Sudah lumayan cicilan-cicilan yang dilakukan oleh Bran. Cicilan 3 bulan lunas itu. Wah bener Pak. Biasanya 200.000 tuh belum mau bunga. Tapi WDD melakukan satu wacap defensif karena serangan bertubi-tubi itu dilakukan. Lihat WDD dia dalam ancaman. Black Shoes ke arah belakang. Yusuto dia mencoba untuk mundur karena tiba-tiba Ho dan juga Natex hadir. Mountain Shocker membuat shock dari sosok Rock ya sehingga dia harus recall di area paling belakang. Afro berikan informasi. Kehadiran sosoknya bakal coba untuk menjadi presence supaya dari Natex mungkin terpaksa nanti akan ngeluarin satu Purify-nya. Wah bagus banget di reset juga, atasnya udah cukup rapi. Electro Final Blow-nya mungkin masih ditahan, masih bisa bermain dengan an eye for eye untuk mencari posisi lagi. Dan top lane-nya harus ada yang ngurus. Dan gak boleh Benedetta, serius. Karena kalau Benedetta yang ngurus, itu Lord-nya akan dialin sama Auto teman-teman sih. Aura. Edit ya harusnya tuh yang baru saja muncul dan ya bener aja. Gak ada sosok dari Ho yang bakal clearing minion top lane. Sehingga anak-anak dari Aura masih coba untuk mencari fokusnya. Flicker? Ada flicker ke arah belakang bersama dengan The Way of Dragon bersama dengan Ticket. Hampir saja mendapatkan 1 poin kill tapi ternyata malah Alpha yang dalam ancaman. Ada yang final zone defensif dilakukan. Aura kali ini belum bisa mendapatkan finishing touch terhadap anak-anak Pajajaran. Still alive dari Jarosovelt dan Hyperana yang dilakukan. Sangat-sangat baik. Timing bagus banget untuk hindarin dan ke arah yang tepat. Dia bisa kabur juga tadi dengan Electro Final Blow dan untuk sekarang harus kembali reset nih. Dari kedua tim, Aura harus reset, Pajajaran harus reset. Harus menahan temponya kembali, Lordnya kembali di reset dan untuk landing jauh. Ini akan menjadi concern utama untuk Pajajaran karena tadi sempat hampir kecolongan. Nah tapi jangan lupa nih dengan landing jauh yang udah di-clear, apalagi Benedetta yang unggul dari segi move-nya, ini bisa langsung di-all-in dari Lordnya oleh teman-teman Aura loh. Oke, Mountain Shocker memberikan informasi letak keberadaan dari anak-anak Pajajaran. Menerima damage cukup banyak. One nice Afro, tapi sayangnya The Way of Dragon ya bisa dihentikan tapi ternyata hilang. Afro menjadi tumbal berikutnya. Lord masih belum di reset. Lordnya tinggal sedikit lagi. Retribution siapa yang akan begitu on point tapi ternyata berada mendapatkan hal tersebut. Lord presented by KFC didapatkan tambahkan. Jarosevelt yang hilang seketika di tangan dari Bran. Saya transaksi dilakukan tapi malahan Arasiki melihat Natex di depan mata tapi Natex pun hilang juga 3 player dari Pajajaran. Kali ini harus merenggang nyawanya. Aura mulai mendapatkan angin segar mereka setelah Lord berjalan di arah top lane juga. Wow, ini di menit yang 12 juga kan wacasnya keluar. Kali ini Founder yang bakal target mungkin masih bisa bertahan clear minion. Mungkin menjadi fokus utama untuk teman-teman Pajajaran. High ground defense yang dimiliki oleh Pajajaran. Dia punya Faang lucu dengan Novaria, spam skill. Mungkin ada Queen One ya yang udah jadi juga, ada efek slow juga yang bisa diberikan, damage-nya juga yang harus diperhatikan pastinya untuk teman-teman Aura yang nggak boleh kecicil terus-menerus. Lordnya belum Lord Enhance ternyata, belum sempat Enhance karena tadi nggak reset sama sekali. Menuju ke arah top lane dan gua rasa untuk ambil Inatara doang. Ya, tapi barusan kalau nggak salah ya. The Way of Dragon dari Afro udah dilakukan karena Jarosovelt tapi nggak ada impact karena Naya for Nine-nya sedang aktif. Sehingga
ya cukup imun. Malahan keadaan kali ini dari anak-anak Aura, mereka berhasil merontok untuk setiap apa yang ada. Dan tiba-tiba ada flicker dari Aaron Siki membuat dari Roosevelt kali ini memilih untuk mundur. Founder di area paling depan selalu memberikan pressure terhadap anak-anak dari Pajajaran. Dan recall itu juga damage-nya semakin jauh jarak dari lawan, semakin sakit damage-nya. Belum lagi Magic Shockwave dari Kisuto. Boneka-boneka yang hadir dari Lilia, ada efek Ice Queen One akan membuat perjalanan Pajajaran untuk pulang begitu lamban. Kan kalau udah masuk ke menit 14 ya, dan dari segi item pun udah kelihatan banget nih. Brandete akan bisa lebih maksimal daripada jungle yang dari Pajajaran, yaitu Roosevelt. Apalagi dari kedua build yang tipikalnya memang berbeda. Benedetta dari Roosevelt bikin ke arah sustain ya, dia bikin ke arah defense untuk dari segi itemnya. Damage dari Yesansinnya pasti tembus. Kenapa? Karena dia punya Demon Hunter Sword. Bahkan next itemnya ke arah Malefic ini bentar lagi juga jadi. Dan rasakanlah basic attack dari Yesansin ketika udah punya full item. Karena bedanya gini, assassin lain mungkin mengandalkan skill kayak Hayabusa, dia ngandelin dari shuriken-nya, dia pakai quad shadow-nya. Kalau Yesansin dia pakai basic attack-nya dan itu unlimited bisa dibilang. Jadi damage-nya akan segitu terus, apalagi kalau dia jago main pasifnya. Wow, itu ngeri banget sih. Damage penetrasi yang dihasilkan, apalagi itu punya BOD juga. Cuman yang harus diperhatikan bagaimana Founder ternyata tersiduk di depan sana. Mulai coba untuk menerima damage yang begitu banyak. Natex ini yang menjadi harapan bangsa yang paling agung sih, harusnya untuk menumbangkan yang tebal-tebal Apro atau bahkan mungkin ke arah Founder, begitu juga ke arah Iron Shiki. Tapi Iron Shiki di sini gue ngeliat permainan dia di game yang ketiga udah mulai lebih safety dibanding game yang kedua tadi. Iya, dia udah dapetin momentum lah. Dia punya temponya yang akhirnya dia tahu nih, oke, di momen seperti ini gue harus ada di sini. Nah, akhirnya dia bisa nggak banyak tumbang. Apalagi ini kan posisinya Bane. Bane kan nggak punya escape yang bagus juga sebenarnya. Ngandelin lari doang paling ketika dia ale itu. Nah, itu dia bisa lari lumayan dah. Tapi menurut gue dia harus bisa ngasih pakai alenya sekarang, bukan buat lari tapi ngasih damage. Dan Konsil coba untuk digunakan. Dwarf Dragon kali ini mengincar ke arah siapa? Edi ternyata Hoho yang bakal menjadi target utama. Masih sempat ulti juga ke belakang, lari dulu namun damage dari Brandete gak bisa ditahan lagi. Di sisi lain Roosevelt coba kabur kali ini, Eye for Eye masih bisa lari kejar ke Juto, pasifnya masih bisa untuk bertahan dan kabur. Bisa selamat ternyata dari Roosevelt. Tapi ada motor shot yang membuat dari Roosevelt yang tumbang seketika di tangan Kisuto. Terlalu maksa. Pecahan dan diterima oleh Roosevelt yang membuat lore terbuka lebar untuk Aura. Dan kali ini Aura punya elbow battle-nya. Bahkan dari perpembab udah berhasil dicuri. Wah, dari Aura bakal menekan terus ke arah misalnya The Way of Dragon yang on point. Pak lucu, sudah tidak lucu lagi karena dia harus tumbang. Dan bahkan double kill akan kantongi oleh sosok Bran itu sendiri. Tiga player Pajajaran ditemukan tidak bernyawa. Pressure habis-habisan dari Aura bakal membuat PR besar bagi Pajajaran. Wow, bawahnya langsung di-push juga. Ini bahaya banget. Masih butuh 20 detik lagi untuk dua member dari Pajajaran spawn. Bahkan di bagian mid-nya bisa untuk didapatkan satu buah base turret yang sangat mahal. Yes, dan bahkan Lord yang sudah enhance langsung menabrak ke arah base turretnya. Teman-teman dari Aura bakal coba untuk mempressure habis-habisan. Oh, udah keluar dari robotnya tapi bahkan berada hilang seketika. Elektropada belum mencoba untuk melakukan defense di manuver, tapi terlihat base turretnya menjadi target operasi. Anak-anak Aura bakal mengamankan game yang ketiga. Poin kemenangan di partai pembuka Aura Esports.